pada pembelajaran kita melanjutkan pembelajaran tentang kegemaran yang pada minggu lalu sudah diawali oleh Seratmo. Kali ini Ibu Radmi membawakan materi yang masih sama, tema 2, subtema 2, yaitu tema 2, kegemaranku, subtemanya gemar bernyanyi dan gemar menari. Kita boleh bersyukur Tuhan memberikan kita tentang kegemaran. Apa itu kegemaran? Kemarin kita sudah juga mendapat penjelasannya bahwa kegemaran itu merupakan hobi, kesukaan. Nah, dengan memiliki kegemaran ini, kita bisa memacu diri kita untuk menjadi orang yang sukses. Bagaimana caranya? Di saat waktu kecil kita diasuh oleh orang tua kita, ibu kita yang dengan penuh kasih sayang memberikan kita perhatian, memberikan kita pelayanan, memberikan kita banyak hal, termasuk memelihara tubuh kita, mendampingi kita belajar, lalu membantu anak-anak untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, seorang ibu sungguh memiliki peran yang sangat penting buat anak-anak. Gitu juga Bapak. Bapak juga sebagai seorang yang menjadi tokoh dalam keluarga. Untuk itu, kita tidak boleh lupa bersyukur bahwa Tuhan sungguh mengasihi anak-anak dengan hadirnya kedua orang kita. Maka ada lagu yang berjudul Kasih Ibu. Kalau anak-anak tahu siapa yang mengarang atau menciptakan lagu ini, di situ bisa dibaca di buku penanya, yaitu lagu Kasih Ibu ini adalah ciptaan dari Ibu Sud. Nek? Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia.
surya menyinari dunia. Nah, tentang kegemaran ini tadi di awal Ibu katakan bahwa dengan memiliki kegemaran kita bisa memacu diri kita untuk menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil. Bagaimana caranya? Kalau kita hobi atau gemar bernyanyi, di sini ada gemar bernyanyi, ada gemar menari, kita bisa mengasah bakat kita dengan terampil berlatih, terampil berolah suara, karena yang namanya bernyanyi kita itu olah suara kita. Menari, olah tubuh yang diiringi dengan musik, irama. Nah, dengan anak-anak tekun berlatih, rajin belajar, maka hobi yang tadinya suatu kesukaan saja bisa menjadi hal penting yang membawa kesuksesan dalam diri kita. Misalnya menjadi penyanyi karena kita diawali dengan hobi menyanyi. Misalnya menjadi penari karena kita mengawalinya latihan menari dengan rutin. Nah, itu satu hal penting yang bisa kita ambil dari kegemaran itu sendiri. Nah, itu. Yang berikutnya, kegemaran mungkin ada yang anak-anak gemarnya mengarah ke hal yang kurang baik. Misalnya, contohnya begini. Si Udin ini punya adik. Saat makan atau saat disuapin, saat bersama keluarga berkumpul, kerjanya melompat, lari kanan, lari kiri, ya, bahkan bisa naik ke meja. Pertanyaan Ibu, baikkah itu? Pasti jawabannya tidak baik. Nah, hal yang demikian atau hobi yang demikian sebaiknya dihindari atau dihilangkan dari saat sekarang, karena sesuatu harus dimulai dari saat anak-anak masih kecil. Pembiasaan diri itu dimulai di saat anak-anak masih kecil. Karena apa? Kalau anak terus-menerus melakukan hal-hal yang kurang baik dan itu menjadi pembiasaan, akan terbawa sampai anak-anak dewasa sangat tidak baik pada perilaku anak-anak. Nah, untuk kegemaran ini sendiri, tentang kegemaranku, Ibu mengajak anak-anak untuk selalu membiasakan, melatih, mendisiplinkan diri, memfokuskan pada kegemaran yang positif supaya kegemaran itu bisa berpengaruh pada masa depan anak-anak. Nah, selain kegemaran menari, menyanyi, ya tadi ada sedikit kurang baik, melompat-lompat, lari ke kanan, lari ke kiri yang Ibu katakan tidak baik itu, juga ada anak-anak yang biasanya senang menghitung, suka kalau pelajaran menghitung. Nah, pada pelajaran menghitung ini anak-anak akan ketemu dengan benda-benda di sekitar yang semua memiliki jumlah. Di sini Ibu sudah mulai menggambar. Nih, pertama gambar. Kalau menurut Ibu ini sih jeruk, tapi nggak tahu buat anak-anak nanti di rumah. Ibu konsepkan ini jeruk ya. Jeruk Ibu ada berapa? Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2,
2, 3, 4, 5. Jeruk yang ibu gambar jumlahnya 5. Penghitungan kita pada kali ini, materi pembelajarannya yaitu tentang pengurangan. Ya, materi kita tentang pengurangan. Jeruk yang berjumlah 5 ini ibu akan coret. Nah, ini yang mengartikan bahwa itu dikurang. Bagaimana bentuk kalimat matematikanya? Bentuk pengurangannya yaitu sama dengan jumlah seluruhnya 1, 2, 3, 4, 5 dikurang yang ibu silang. Berapa yang disilang, ayo? Baik, 3. Yang dikurang 3. Maka sisa dari jeruk itu adalah 2. Betul. Bentuk kalimat pengurangannya. Gambar yang kedua, gambar daun. Yuk, anak-anak yang gemar menghitung, pasti cepat menghitungnya. Berapa jumlah seluruhnya? Jumlah seluruhnya dulu dihitung. Semua daun yang ada dihitung. Mari sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa anak-anak? 7. Kita tulis jumlah seluruhnya 7. Nah, kalimat pengurangannya yang mana? Daun yang jatuh. Daun yang jatuh adalah kalimat pengurangnya, bilangan pengurangnya, yaitu berapa jumlah daun yang jatuh. Jumlah daun yang jatuh ada berapa di sini? 2. Maka sisa daunnya yang masih ada di dalam tangkainya 1, 2, 3, 4, 5. Kita tuliskan 5. Nah, gambar yang ketiga, ini ibu gambarnya burung. Burungnya seperti ini, ibu bisa gambar burung yang lebih bagus lagi. Kita akan mencari kalimat pengurang, kalimat matematikanya. Berapa jumlah semua burungnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah semua burungnya 6. Dikurang burung yang terbang, yang lari terbang tuh. Burung yang terbangnya ada 2. Maka kelompok burung yang ada, yang tersisa ada berapa? Ada 4. Pintar semuanya. Nah, ini bentuk pengurangan bila memakai dengan benda. Kita bisa menggunakannya dengan soal cerita. Soal cerita, misalnya Udin mempunyai 7 ekor ikan. Udin mempunyai 7 ekor ikan. Kalimatnya, ikan itu mati 2 ekor. Mati 2 ekor. Mati berarti mati 7, mati 2. Berapakah sisa ikan yang dimiliki Udin? Nah,
Ini nanti juga akan belajar tentang kalimat matematikanya dalam bentuk soal ceritanya, bahwa sisa ikan yang dimiliki Udin yaitu 7 dikurang 2, sisanya 5. Nah, ini dalam bentuk kalimat matematikanya, soal ceritanya. Nah, jadi Ibu ulangi dari awal tadi tentang kegemaranku, gemar menyanyi, gemar menari, bahkan ada gemar menghitung. Nah, dengan kegemaran anak-anak bisa meningkatkan kualitas diri menjadi orang yang sukses dengan kegemarannya bila kegemaran itu selalu rajin dilatih, rajin diasah, dan tekun selalu untuk mempelajarinya. Ibu kira demikian tentang kegemaran kita yang berhubungan menyanyi, menari, dan menghitung. Pohon cemara